Pemirsa, penyanyi Virgon menjalani tes kesehatan bersama teman perempuannya setelah tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu. Hasil tes urin keduanya positif mengandung narkoba. Dengan menggunakan jaket hitam, masker dan penutup kepala, Virgon menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dikawal ketat, Virgon berjalan seraya tertunduk lesu dan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Sementara itu, teman perempuan Virgon berinisial PA juga ikut menjalani tes kesehatan. Hasil tes urin Virgon dan temannya positif mengandung narkoba. Namun untuk saat ini kondisi kesehatan dan mental Virgon dinyatakan baik dan tidak dalam tekanan. Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh, dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Nggak ada kan, teman-teman juga udah lihat tadi. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ditanya lagi pada saat pelaksanaan rilis oleh Bapak Kapolres. Sementara itu, saat dikunjungi keluarga, seraya menangis ibunda Virgon, Eva Manurung, mengaku terkejut anaknya tertangkap menggunakan narkoba. Eva hanya berharap Virgon bisa berubah dan lepas dari narkoba. Pun itu besar kecil atau bagaimana, tetap aja namanya orang tua ya. Banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan, namanya anak dengan orang tua. Tetap aja ya namanya beban seperti ini. Siapa sih orang tua yang mau kan itu. Vokalis Last Child, Virgon, ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkoba bersama teman perempuannya. Dalam penangkapan itu ditemukan satu klip sabu dan alat isap. Dari hasil tes urin, Virgon positif narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara baru keluar dari lapas Adak Januari 2024 lalu, anak pedangdut Lilis Karlina kembali ditangkap polisi di Purwakarta, Jawa Barat dalam kasus yang sama, narkoba. Namun jika tahun 2023 lalu terjerat kasus peredaran obat terlarang, saat ini dia diduga terjerat kasus sabu. RDI anak pedangdut Lilis Karlina menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Purwakarta Jumat sore. Sebelumnya anak pedangdut yang tenar lewat lagu Goyang Kerawang ini ditangkap petugas Sat Narkoba di wilayah Purwakarta. Selain menangkap RDI, petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 10 gram, sebuah timbangan, satu handphone, serta sejumlah bungkusan plastik kecil. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku menjadi kurir sabu dari seorang bandar berinisial RB yang masuk DPO. Pengedar narkotika, jadi anak di bawah umur ini sebagai kurir untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan map yang dikirimkan oleh DPO atas nama RB. Pada saat itu diamankan oleh Satgas Narkoba Polres Purwakarta. Selain sabu dari tangan RDI, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 925 butir obat eksimer, 740 butir obat tramadol, dan 200 butir obat trihexypenidil. RDI terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara nasabah leasing sepeda motor dengan debt collector hingga melintasi jembatan Suramadu di malam hari viral. Pihak kepolisian menegaskan perilaku intimidasi di tengah jalan merupakan tindakan ilegal. Aksi kejar-kejaran viral di media sosial antara seorang nasabah leasing sepeda motor dengan debt collector hingga melintasi Suramadu dari arah Bangkalan menuju Surabaya saat malam hari. Sang debt collector yang merekam kejadian ini bahkan meneriaki orang yang dikejarnya dalam bahasa Madura agar berhenti. Tak digubris, debt collector tersebut sampaikan sumpah serapah. Menanggapi video viral ini, kepolisian menduga orang yang dikejar debt collector tersebut kemungkinan ketakutan karena mengira sedang dikejar begal. Apalagi insiden ini berlangsung saat malam hari. Terkait aksi kejar-kejaran ini bisa menyebabkan kecelakaan sehingga tak seharusnya dilakukan. Jadi kalau ada permasalahan di situ sudah ada mekanismenya, tapi tidak lewat debt collector. Jadi kami himbau pada masyarakat, apabila menemui kejadian serupa dikejar-kejar debt collector, tolong tetap utamakan keselamatan. Perilaku debt collector dengan melakukan intimidasi hingga melakukan perampasan di jalanan merupakan tindakan ilegal.
Untuk itu agar masyarakat bisa langsung berhenti di pos atau kantor polisi terdekat jika dalam posisi dikejar debt collector. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Curiga istri selingkuh, seorang suami di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengejar dan menabrak mobil sang istri hingga rusak parah. Sebuah mobil dan toko milik warga juga rusak parah akibat ulah pelaku. Mobil milik RI rusak parah usai ditabrak mobil suaminya, EY, di Jalan Garuda Kelurahan Sindang Palai, Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil dan toko milik warga juga alami kerusakan akibat ditabrak pelaku. Mobil pelaku dan korban kemudian dievakuasi ke Mapolsek Ciberem tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat EY yang terbakar cemburu mengejar mobil RI yang dikemudikan anaknya di Jalan RA Kosasi, Ciaul, Kota Sukabumi. Aksi kejar-kejaran terjadi lantaran pelaku curiga sang istri sedang bersama pria lain. Padahal di dalam mobil hanya ada istri dan anak-anaknya. Usai kejadian, pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Ciberem. Selain curiga sang istri sedang bersama selingkuhan, pelaku juga sempat mengancam akan menusuk korban. Sengaja ditabrak oleh suaminya. Dia tujuan biar berhenti dia, karena dia curiga bahwa di mobil itu ada seorang laki-laki. Curiganya seperti curiganya, makanya dia kejar terus. Polisi telah mengamankan sebuah pisau dan palu yang ditemukan di dalam mobil pelaku. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Darurat dan Pengerusakan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik pengoplosan tabung gas subsidi menjadi gas 12 dan 50 kg di Kota Cilegon, Banten. Praktik gas oplosan ini sudah berlangsung selama 8 bulan terakhir dengan keuntungan Rp390 juta per bulan. Petugas Ditreskrim Suspolda Banten menggerebek aktivitas penyuntikan tabung gas LPG 3 kg menjadi 12 dan 50 kg di wilayah Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Dua pelaku, AS selaku pemilik usaha dan AI operator yang menyuntikkan tabung gas ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Modus para pelaku membeli tabung gas 3 kg secara acak dari wilayah Cilegon dan Serang, kemudian dikirim ke lokasi penyuntikan. Pemindahan isi gas subsidi tersebut dilakukan menggunakan selang dan regulator gas yang dimodifikasi. Dalam sehari, mereka membutuhkan 400 tabung gas 3 kg untuk mengisi tabung gas 12 dan 50 kg. Polisi menyita barang bukti 5 mobil berisi total 570 tabung gas 3 kg, 12 kg dan 50 kg, selang regulator dan alat transfer gas. Mengungkap tabung dengan jumlah kurang lebih 570 untuk yang diamankan, baik tabung 3 kilo, 5,5, 12 termasuk dipasarkan di sekitar Cilegon dan Serang, yaitu di rumah makan termasuk di. Hasil pemeriksaan, praktek penyuntikan gas subsidi dilakukan selama 8 bulan terakhir dengan keuntungan Rp390 juta per bulan. Sementara akibat praktek ini kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat uang palsu senilai Rp22 miliar dan menangkap 4 pelaku. Para pelaku nekat mencetak uang palsu demi mendapatkan uang 5,5 miliar yang dijanjikan pelaku lainnya yang kini menjadi DPO. Keempat pelaku sindikat uang palsu tak berkutik usai diringkus Subdit Ranmordit Reskrimum Polda Metro Jaya di sebuah vila di kawasan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal saat polisi menggerebek sebuah ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu dan menangkap 1 orang tersangka berinisial M serta menyita Rp22 miliar uang palsu pecahan Rp100.000. Usai pengembangan, petugas bergerak untuk menelusuri alur produksi uang palsu hingga berhasil menggerebek villa yang dijadikan tempat pencetak uang. Alat pencetak uang palsu yang digunakan pelaku turut disita. Pelaku mengaku mendapatkan pesanan untuk mencetak uang palsu senilai Rp22 miliar dari pelaku berinisial P yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.
Seluruh pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Para tersangka memproduksi pecahan uang 100.000 sebanyak 220.000 lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama Saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1 dibanding 4 dengan uang senilai 5. Kebakaran melanda lahan seluas 4 hektar di Kapanewon Lenda, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat siang. Diduga kebakaran terjadi akibat warga membakar sampah. Kebakaran juga mengancam sekolah hingga permukiman. Kebakaran ini melanda lahan jati seluas 4 hektar di Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lenda, Kabupaten Kulon Progo, Jumat siang. Belasan petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan karena proses pemadaman terkendala angin kencang dan banyaknya dedaunan kering. Peristiwa ini melanda hutan jati yang berlokasi di tanah kas milik pemerintah Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lenda. Api dilaporkan muncul pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga mengancam sekolah dan permukiman. Kebakaran lahan jati ini pun mengancam sekolah SMA N1 Lenda, tanaman cabai 400 meter persegi, serta permukiman warga di sekitar lahan. Penyebab kebakaran diduga orang membakar sampah dan ditinggal begitu saja sehingga api merembet ke lahan jati. Terus api berasal dari arah utara. Terus diketahui setelah Jumatan oleh Mas Aas itu yang karyawan SMA terus nelpon kepada Pak Lurah, kemudian menyampaikan kepada Damkar dan langsung disampaikan pada grup FKPM dan grup-grup yang lain. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang yang sejak beberapa hari terakhir muncul di Kulon Progo. Hal itu membuat tim damkar yang dibantu relawan dan warga sempat kewalahan. Kejadian kebakaran ini disayangkan karena hampir setiap tahun selalu terjadi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seorang mahasiswa yang terjebak selama 2,5 jam di kamar mandi rumah kosnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mahasiswa tersebut terkunci di dalam kamar mandi lantaran kunci kamar mandi patah. Berbekal peralatan seperti linggis, tim rescue damkar berupaya mengevakuasi seorang mahasiswa yang terjebak selama 2,5 jam di dalam kamar mandi rumah kos di Jalan Giobo 10, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis lalu. Petugas mencongkel pintu kamar mandi sambil mendobraknya, namun pintu kamar mandi yang kuat belum juga bisa terbuka. Setelah berupaya selama setengah jam, tim rescue damkar berhasil membuka paksa pintu kamar mandi dengan mendobraknya. Mahasiswa yang terkunci di dalamnya berhasil diselamatkan. Kejadian berawal saat dirinya akan mandi sambil mencuci pakaian dan mengunci pintu kamar mandi. Namun saat akan keluar mengambil sesuatu, tiba-tiba kunci kamar mandi yang akan dibukanya patah. Korban sempat panik dan meminta tolong dengan rekan yang tinggal satu kamar kos untuk menghubungi petugas damkar. Saya ingin mandi sambil mencuci pakaian. Itu kan pas waktu saya masuk tuh udah saya kunci. Pas saya mau keluar lagi ada yang mau saya ambil, mau saya buka anunya tuh kuncinya ternyata patah. Tadinya ingin secara baik-baik kami buka melewati engsel lewat dalam, tapi tidak bisa karena di atas tidak ada pori-pori atau pintu atau atap untuk masuk ke dalam isi itu. Dan kami komunikasi langsung dengan yang bersangkutan di dalam, dia masih dalam keadaan sehat, bisa berkomunikasi, menyatakan bahwa tidak ada juga. Lalu solusinya adalah secara paksa pintu itu harus kita dongkrak menggunakan linggis dan kita tendang. Jadi menggunakan dorongan paksa. Antisipasi kejadian serupa, petugas mengimbau agar penghuni rumah kos kalau memeriksa kondisi kunci kamar mandi dan jika ingin aman sebaiknya mengganti kunci yang mudah digunakan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan.
Pemirsa, SD Negeri 20 Palembang tidak mendapat satupun siswa dengan sistem pemberlakuan PPDB secara online. Hal ini dipicu oleh kurang pahamnya orang tua akan teknologi. Pemberlakuan penerimaan peserta didik baru secara online dan berdasarkan zonasi yang dibuka sejak 24 Mei hingga 2 Juni 2024 berimbas SD Negeri 20 Palembang tak dapatkan satupun siswa atau pendaftar hingga ditutupnya pendaftaran. Hal ini diakibatkan orang tua yang masuk dalam zonasi sekitar kurang memahami cara pendaftaran secara online. Ditambah lagi sekolah-sekolah ternama yang diburu pendaftar terus menambah kuota siswa baru. SD Negeri 20 Palembang memiliki infrastruktur yang kurang memadai, tidak memiliki gerbang sekolah dan ruang kelas yang hanya segelintir. Akan tetapi di tahun 2024, SD Negeri 20 mulai melakukan renovasi bangunan dan ditargetkan 4 bulan ke depan bangunan sekolah pun telah rampung dan bisa digunakan. Orang-orangnya belum tahu IT, belum paham IT, jadi seringnya terkendala, nggak bisa online, jadi bisa datang langsung ke sekolah. Untuk saat ini aja, untuk tahun ini aja yang belum kosong siswanya yang masuk. Jadi sampai saat ini ada berapa? Baru tiga. Untuk offline ya. Antisipasi tidak adanya siswa, pihak sekolah memberlakukan penerimaan siswa secara offline dan didapatkanlah 3 siswa baru. Pendaftaran pun akan dibuka hingga awal masuk sekolah Juli mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, fenomena embun es atau embun beku di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali muncul. Suhu udara kali ini cukup ekstrim hingga mencapai -1 derajat Celcius. Uniknya, embun es hanya muncul di area wisata Kompleks Candi Arjuna. Beginilah kondisi salju atau embun es yang muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat pagi. Embun-embun di rerumputan tampak cantik membeku menjadi es akibat adanya penurunan suhu yang cukup ekstrim. Suhu udara Dieng mengalami penurunan hingga -1 derajat Celcius di permukaan tanah. Fenomena embun es kali ini kembali muncul dengan ketebalan mencapai setengah sentimeter. Embun es muncul di rerumputan, daun-daun di Kompleks Candi Arjuna, dan sejumlah fasilitas umum objek wisata Dieng, Banjarnegara. Kemunculan salju atau embun es ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Meski udara dingin cukup ekstrim, wisatawan rela menyusuri sudut area di seputaran Candi Arjuna. Suhu di Dieng saat malam berkisar antara -0 derajat Celcius hingga -1 derajat Celcius. Fenomena embun salju ini pun menjadi pemandangan yang cukup unik dan langka. Luar biasa karena ini baru pertama kali ke sini, jadi benar-benar amazing, luar biasa. Ciptaan Allah yang luar biasa, nggak bisa didapetin di tempat yang lain. Biasanya embun es muncul pada bulan Juli hingga Agustus akibat adanya anomali cuaca. Uniknya, kemunculan embun es hanya ada di sekitar Kompleks Candi Arjuna. Fenomena embun es ini cukup menarik wisatawan sehingga pagi hari mereka berbondong-bondong menuju ke area Kompleks Candi Arjuna. Untuk menikmati fenomena embun es ini, wisatawan bisa hadir ataupun berkunjung di jam 5:30. Fenomena embun es ini meningkatkan angka kunjungan wisatawan sekitar 20% dari angka kunjungan biasanya. Nah, bagi Anda yang ingin melihat dan menikmati embun salju bisa datang ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, tapi jangan lupa siapkan jaket tebal dan pakaian pendukung penghangat tubuh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa, bagi para jemaah haji khususnya saat berada di kota Madinah, Masjid Quba menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Selain nilai sejarahnya sebagai masjid pertama yang dibangun Rasulullah, nilai pahala sholat minimal 2 rakaat di masjid tersebut sama pahalanya dengan pahala umroh. Inilah Masjid Quba yang berada di kota Madinah,
Saudi Arabia. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Berdiri di atas tanah seluas 5.035 meter persegi, Masjid Quba memiliki 4 menara putih yang menjulang tinggi dengan taman pohon kurma yang indah. Masjid Quba memiliki 19 pintu terdiri dari 3 pintu utama. 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan 2 pintu utama jemaah laki-laki dan 1 pintu bagi jemaah perempuan, dilengkapi berbagai petunjuk dan informasi. Kemegahan dan keindahan Masjid Quba ini menjadi salah satu daya tarik jemaah yang datang berkunjung. Namun lebih dari itu, nilai ibadah sholat yang dinilai dengan pahala yang besar menjadi faktor utama bagi para jemaah untuk berkunjung ke masjid ini. Bagi jemaah haji, disarankan untuk mengunjungi masjid ini dan menunaikan sholat minimal 2 rakaat. Karena nilai pahalanya sama dengan pahala umroh. Senang sekali ya, karena memang disarankan dalam rangkaian ibadah haji itu harus mengunjungi Masjid Quba ini, karena masjid ini di dalam surat At-Taubah itu adalah masjid yang ketika kita sholat sunat di dalam masjid tersebut, Quba ini itu sama, pahalanya sama dengan kita umroh. Masjid Quba memang selalu menjadi tujuan ziarah para jemaah haji maupun umroh, sehingga tidak heran bila masjid ini selalu padat. Sejatinya bukan kemegahan dan keindahan yang terpancar dari masjid ini, namun hanya keimanan dan ketakwaanlah yang mendasarinya. Dari Madinah, Arab Saudi, Widya Misela, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat ramai di media sosial penampakan sejumlah jenazah haji yang tergeletak akibat cuaca panas. Pejabat dari beberapa negara telah mengonfirmasi sebagian besar jemaah haji mereka yang meninggal adalah individu yang memasuki Arab Saudi dengan tujuan wisata atau visa non-haji. Setidaknya 1.081 jemaah haji dari berbagai negara dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi karena terdampak cuaca panas. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan warga negara Mesir. Selain itu juga ada jemaah haji dari Jordania dan Tunisia. Kebanyakan dari mereka menggunakan visa kunjungan beberapa bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang tersebut tetap berada di Mekah hingga musim haji dan menunaikan ibadah haji tanpa izin yang sah. Kementerian Luar Negeri, Migrasi, dan Warga Tunisia di luar negeri mengkonfirmasi sebagian besar jemaah Tunisia yang meninggal telah tiba di Arab Saudi dengan visa pariwisata, kunjungan, atau umroh. Sementara itu, Direktur Operasi dan Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan ekspatriat Yordania melaporkan seluruh jemaah haji yang meninggal atau hilang bukan merupakan bagian dari delegasi resmi haji Yordania. Mereka memasuki Arab Saudi dengan visa pariwisata atau kunjungan dan tanpa izin haji. Sejumlah besar peziarah datangan dengan visa wisata atau kunjungan dari berbagai negara. Mereka melakukan perjalanan jauh di kota suci di bawah terik matahari tanpa ada perusahaan atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan, atau layanan transportasi. Akibatnya mereka terkena resiko kelelahan akibat panas, paparan sinar matahari, dan berjalan jauh di jalan-jalan berbatu dan tidak beraspal yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kondisi ini menyebabkan kematian banyak jemaah haji. Informasi selanjutnya pemirsa, salah satu taman yang menjadi incaran wisata Jakarta adalah Tebet Eco Park. Ya, di sini tersedia fasilitas permainan dan olahraga yang ramah anak di tengah lingkungan asri dan teduh. Memasuki liburan sekolah agar anak tak bosan, Taman Kota Tebet Eco Park Jakarta menjadi salah satu tempat wisata ramah anak dan juga keluarga. Tiket masuk gratis, dikelilingi teduhnya pohon rindang serta fasilitas lengkap membuat pengunjung betah berlama-lama di taman ini.
Tebet Ecopark ini cukup mengasihkan khususnya untuk anak-anak karena memang di sini ada berbagai macam wahana yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Nah, selain ini, selain jungkat-jungkit memang ada berbagai macam wahana lainnya seperti misalnya perosotan, kemudian panjat tebing, ayunan dan lain sebagainya pemirsa. Nah, kemudian juga selain untuk anak-anak, memang Tebet Ecopark ini juga sangat cocok untuk orang tua dikarenakan sambil menemani anaknya bermain, Anda selaku orang tua ini bisa sekalian healing dan juga refreshing di sini. Orang tua pun bisa menikmati ruang terbuka hijau ini dengan berolahraga ataupun berpiknik di bawah pohon rindang. Lebih dari sebuah taman, di Tebet Ecopark alam dan manusia saling berinteraksi dan melindungi dalam harmoni. Satu, di sini kan teduh, terus bersih. Udara kita kan perlu udara yang segar buat mainan anak-anak. Jadi anak-anak itu dibutuhkan sekali ya, ruang terbuka hijau, terus juga ada fasilitas bermain anak-anak kan gitu. Anak-anak tuh butuh sekali main yang motorik seperti ini ya. Agar area taman tetap bersih dan nyaman, pengunjung pun diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan serta tidak boleh merusak taman. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Laksa Anyus melaporkan. Ya, Mega, nampaknya detik-detik menjelang HUT DKI Jakarta ini ribuan orang masih terus memadati Pekan Raya Jakarta di malam hari khususnya. Betul sekali aja, juga pemirsa, para pengunjung ini menikmati berbelanja, kuliner hingga menyaksikan konser musik. Dan berikut laporan reporter Giselia Nurrahma. Ya, pemirsa, masih dalam perayaan suasana ulang tahun Jakarta yang ke-497 pada hari Sabtu 22 Juni 2024. Saat ini situasi di Jakarta Fair Kemayoran terpantau sangat ramai dan juga dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerah. Pemirsa, seperti diketahui bahwa Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran multi produk terbesar, terlengkap dan juga terlama di kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada tahun ini JFK menggandeng 2.550 peserta pameran dan 1.550 stand dari berbagai sektor seperti kuliner, teknologi, wahana permainan, kosmetik, elektronik, dan masih banyak lainnya yang bisa ditemui dari 12 Juni tiap pukul 7:30 hingga 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya yang paling dinantikan adalah konser musik seperti yang ada di belakang saya ini, yang mana ada penampilan dari 3 band indie ternama, diantaranya The Adams, The Sigit, dan juga The Upstairs. Sebagai informasi, event ini buka setiap hari pada hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 3:30 sore hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Sabtu dan juga Minggu buka lebih awal, yakni pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu secara online melalui website jakartafair.co.id agar tidak mengalami antrian panjang saat di loket masuk. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Suryali Santoso, Andri Setiawan, Ayus melaporkan. Ya, Mega, di HUT DKI Jakarta ini, kamu ada harapan khusus nggak untuk Jakarta? Betul, kalau berbicara mengenai harapan banyak ya, tapi salah satunya adalah kemacetan di DKI Jakarta dan juga polusi udaranya semakin memburuk, Angel. Ya, semoga terurai ya. Betul. Nah, pas banget nih Mega, sejumlah harapan juga dilontarkan warga DKI untuk ulang tahun Jakarta ke-497. Nah, dan juga pemirsa, di masyarakat berharap Jakarta dapat berkembang lebih baik meskipun nanti sudah tidak menjadi ibu kota. Selamat ulang tahun untuk Jakarta. Semoga terhindar dari macet lagi, terus tentunya sejahtera terus lah. Ucapannya semoga Jakarta lebih baik ya, tidak macet lagi, harga sembako murah, dan lebih indah lagi kotanya, lebih bersih. Semoga Jakarta lebih baik kembali, lebih maju, lebih sukses kembali. Lebih berjaya, pokoknya lebih banyak perubahan ya untuk Jakarta semuanya ya. Tentu kita harapkan harapan-harapan warga DKI ini dapat terwujud ya. Betul, ada DKI Jakarta yang ulang tahun 497 ini bisa aman, tentram dan juga makmur. Nah, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah lans musik hadir memberikan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjungnya.
Tak hanya sekedar tempat hiburan, tetapi juga merupakan destinasi bagi para pecinta musik. Sebuah lounge music premium resmi dibuka di kawasan SCBD Jakarta. Grand opening berlangsung selama 7 hari dengan penuh kemeriahan. Dengan visi menjadi barometer musik, Jakarta Blaze siap menghadirkan pengalaman menonton live music terbaik serta menjadi tempat hangout eksklusif bagi para pengunjung. Premium Lounge baru sebagai tempat menonton live music terbaik hadir di Jakarta, tepatnya di kawasan SCBD yang dekat dengan perkantoran. Konsep berbeda juga ditawarkan Blaze Music Lounge sebagai daya tarik bagi para pengunjung, termasuk menyajikan menu makanan menarik. Kami melihat ada potensi di situ untuk mengusung konsep yang udah kami buat. Jadi ya memang karena daerah perkantoran elit dan juga kawasan bisnis juga, jadi cocok dengan konsep yang sudah kami usung sini. Kita tidak hanya menjual makanan dan minuman, tapi kita jual whole experience tentang Blaze itu sendiri. Dengan berbagai acara musik live yang diadakan rutin, Blaze diharapkan menjadi pusat perhatian bagi pecinta musik di Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Aswanhas, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah mobil di Palembang, Sumatera Selatan menghantam ruang pamer mobil. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak di bagian depan dan ruang pamer mobil mengalami kerusakan. Inilah video sesaat sebuah mobil mewah menghantam sebuah ruang pamer mobil di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini viral di media sosial. Mobil berwarna kuning ini mengalami rusak di bagian depan usai menabrak ruang kaca, meja tamu dan kursi yang berada di dalam ruangan pamer mobil. Kejadian ini diduga merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan salah satu petugas kebersihan yang tak sengaja menginjakkan kaki ke gas mobil saat hendak melakukan pembersihan. Ya, karena ini tidak bisa kita hindari yang namanya musibah ya. Memang kondisi tadi personal error lah yang terjadi. Jadi kondisi korban kemarin tadi ini mengalami shock ya, jadi belum bisa kita minta informasi lebih lanjut. Beruntung tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang kakek pingsan dan tersangkut di atas pohon kelapa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis diiringi lantunan sholawat ratusan warga. Ratusan warga gempar saat mengetahui kakek Anang, 60 tahun, ditemukan pingsan di atas pohon kelapa setinggi 12 meter di Kampung Lewiliang, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diduga kelelahan hingga pingsan saat mencari daun kelapa muda atau janur kuning. Korban diketahui berada di atas pohon saat sang istri mencarinya dan melihat kakek Anang berada di atas pohon kelapa. Istri pun segera melaporkan ke pihak desa yang langsung melaporkannya ke BPBD Tasikmalaya. Korban yang terjepit di antara dahan pohon kelapa segera dievakuasi menggunakan sarung dan tali. Usai diturunkan, korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.